Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini pada pertemuan 8 kita akan membahas tentang vektor. Oke, sebenarnya materi vektor ini sudah pernah diberikan ketika kalian SMA, yaitu pada program IPA ya, yang sudah mendapatkan materi vektor. Jadi materi vektor kita kali ini sebenarnya dasarnya juga dari materi SMA kalian. Oke, jadi kita review kembali ya, sedikit review. Nah, di sini definisi dari vektor itu apa? Oke, vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Apa maksudnya? Besaran itu adalah satuan ya. Jadi satuan yang memiliki nilai dan juga arah. Misalkan apa aja? Nah, contoh kecepatan. Kecepatan, pergeseran, dan gaya. Kecepatan di sini dia mempunyai nilai ya, misalkan kecepatan suatu sepeda motor gitu ya, memiliki nilai kecepatannya misalkan 40 km per jam. Nah, dan dia juga memiliki arah. Gitu. Ya. Apa besaran yang tidak memiliki arah tapi hanya memiliki nilai saja? Nah, misalkan ada panjang. Kita kalau mengukur panjang ya, panjang suatu benda, panjang meja atau panjang yang lain, itu ada nilainya tapi tidak ada arahnya karena dia tidak bergerak gitu ya. Panjang itu kan diam. Oke. Kemudian nah, bisa kita gambarkan dalam ruas garis berarah seperti ini ya, ruas garis berarah yang mana di sini arahnya menuju ke titik B, dari titik A ke titik B. Nah, titik A ini disebut dengan titik pangkal, kemudian titik B disebut titik ujung. Vektor bisa kita lambangkan dengan huruf A kecil atau juga dengan AB. Gitu ya. Kalau kita tuliskan dia jadi bisa kita lambangkan dengan AB karena di sini adalah dari titik A ke B, kemudian atasnya diberi tanda panah. Nah, juga bisa dinyatakan seperti ini atau A kecil dikasih tanda panah. Oke, seperti itu ya. Oke, contohnya AB merupakan vektor dengan A sebagai titik pangkal ya, ini ya seperti gambar atau kita sebut dengan inisial point. Kemudian B sebagai titik ujung atau kita sebut dengan terminal point. Maka bisa dilambangkan, nah itu ya yang sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengenal definisi dari vektor itu sendiri ya, dan penulisannya bagaimana, sekarang kita akan membahas tentang vektor di R2. R2 itu apa maksudnya adalah ruang dimensi 2, dan R3 berarti ruang dimensi 3. Oke, ruang dimensi 2. Apa itu ruang dimensi 2? Koordinat bidang pada sistem koordinat kartesius yang disajikan dalam sumbu X dan Y. Ya, jadi koordinat kartesius ini adalah koordinat kartesius yang sering kita kenal di sekolah. Ya, baik itu di SMP maupun SMA. Nah, kalau kita gambarkan ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, ini terbalik ya. Biasanya X-nya di bawah ya. Oke, saya coret ya. Y-nya yang di atas, X-nya di bawah ya. Oke. Oke, kemudian ini disebut dengan ruang dimensi 2 karena hanya ada 2 sumbu. Bagaimana dengan ruang dimensi 3? Oke, ruang dimensi 3, nah, koordinat ruang pada sistem koordinat kartesius yang disajikan dalam sumbu X, Y, dan Z. Nah, di sini kita tambahkan satu sumbu yaitu sumbu Z. Bagaimana gambarnya? Nah, untuk ruang dimensi 3 ini ada yang disebut dengan aturan tangan kiri dan aturan tangan kanan. Gitu ya. Kalau untuk aturan tangan kiri, kalau kita lihat ya, di sini ada sumbu X, X-nya yang ke kanan, Y-nya ke depan, Z-nya ke atas. Nah, apa bedanya dengan aturan tangan kanan? Nah, ini ya, yang berbeda hanya pada sumbu yang di bawah saja ya. Kalau tadi X-nya yang ke kanan, sekarang Y-nya yang ke kanan. Kemudian kalau tadi yang tangan kiri, Y-nya ke depan, sekarang X-nya ke depan. Z-nya sama-sama ke atas. Apakah sama saja kalau kita pakai salah satu? Sama saja. Yang jelas tidak boleh sampai salah menentukan X-nya mana dan Y-nya mana. Gitu ya. Nanti kalau ada titik,
Jangan sampai salah menentukan. Oke, selanjutnya untuk vektor sendiri itu bisa dinotasikan dalam berbagai bentuk. Ya, secara analitis suatu vektor dapat dinyatakan sebagai, nah ini ya, yang pertama bisa kita nyatakan dengan pasangan berurutan. Kalau di ruang dimensi 2 ya, pasangan berurutan, misalkan kita punya vektor V namanya ya, vektor V kecil ini, sama dengan X1, Y1. Ini yang dinamakan dengan komponen vektornya. Ya, karena ruang dimensi 2 hanya ada X dan Y, pasangan berurutan. Nah, berbeda dengan ruang dimensi 3, berarti ada X, Y, Z. Oke, kemudian bentuk yang kedua yaitu vektor kolom. Karena kolom berarti kita ke bawah. Ya, kita tulis X1 di atas, kemudian Y1 di bawah. Begitu juga dengan dimensi 3, berarti X1, Y1, Z1. Kemudian ada vektor baris. Nah, vektor baris ini hampir sama seperti pasangan berurutan, cuma tidak menggunakan koma. Kalau pasangan berurutan dia menggunakan koma, ya, karena asal mulanya dari titik ya. Titik kan ada komanya. Nah, ini kalau vektor baris itu seperti ini. Kolom ke bawah, baris ke samping. Begitu juga dengan ruang dimensi 3 ya. Kemudian yang terakhir, nah ini ada vektor basis. Ya, jadi nanti ada bentuk vektor basis. Bagaimana bentuknya? Nah, karena tadi yang ruang dimensi 2 komponennya X1, Y1, nah di sini kita tambahkan I. X1I ditambah Y1J. Apakah maknanya sama dengan yang kolom atau baris? Sama. Jadi komponennya sama-sama X1 dan Y1 saja. Nah, kalau dimensi 3 itu ditambahkan K, berarti IJK ya. X1I ditambah Y1J ditambah Z1K. Nah, IJK-nya ini juga memiliki arah ya di atasnya, karena dia berupa vektor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis vektor khusus. Oke, vektor yang pertama adalah vektor 0. Nah, apa itu vektor 0? Suatu vektor 0 adalah suatu vektor yang titik awal dan titik ujungnya berimpit, ya. Karena dia vektornya 0, berarti dia hanya satu titik. Karena titik awal dan titik ujungnya sama atau berimpit, berarti dia hanya berupa sebuah titik. Panjang vektornya 0. Nah, karena titik awal dan titik ujungnya berimpit, otomatis panjang vektornya juga 0. Dia tidak memiliki panjang garisnya, gitu ya. Maksudnya jadi dia hanya sebuah titik. Kemudian arahnya juga tak tentu, karena kita tidak bisa menentukan mana titik awalnya, mana titik ujungnya, karena hanya dia berupa sebuah titik. Selanjutnya dinotasikan dengan 0, kemudian diberi tanda panah di atasnya. Itu dinamakan dengan vektor 0. Nah, untuk penulisannya ya, kalau misalkan ruang dimensi 2, berarti kalau kita menggunakan pasangan berurutan 0,0. Kalau menggunakan ini ya, ini kalau ruang dimensi 3 berarti 0,0,0. Nah, nanti penulisan ini bisa kita sajikan juga dalam bentuk vektor kolom ya, vektor baris atau vektor basis gitu ya. Oke, jadi ini hanya salah satu penyajian saja yaitu pasangan berurutan. Selanjutnya setelah vektor 0 ada lagi jenisnya yaitu vektor negatif. Ya. Jadi misalkan kita punya suatu vektor V. Ya. Yang dia itu adalah bukan vektor 0, maka negatif vektor V ya, dibaca negatif V. Negatif vektor V yang didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai panjang vektor yang sama dengan V, tetapi arahnya berlawanan. Oke, jadi negatif ini dia menentukan arahnya. Ya, misalkan vektor V arahnya ke kanan, berarti negatif vektor V itu adalah sebaliknya, berarti arahnya ke kiri. Nah, di sini ada contoh, misalkan saya punya vektor AB. Ya, vektor AB arahnya ke atas, panjangnya kalau kita lihat dia di sini berapa ini ke kanannya berapa satuan? 1. Ya, saya tulis biar jelas ya. Ke kanannya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ke atasnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6,6 berarti AB ini 6,6. Ya. Oke. Kemudian arahnya ke atas. Nah, kalau kita lihat vektor
BA, ya ini B ke A, itu dia juga 6,6 ya. 6,6 tapi arahnya ke bawah. Nah, berarti kalau kita tuliskan, berarti bagaimana? Berarti AB, ya, vektor AB, ya, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu BA. Nah, karena BA, ya, AB dan BA ini apa hubungannya? Berarti BA itu sama dengan negatif AB, itu maksudnya. Ya, BA, ini kan B ke A. Arahnya berlawanan, berarti ke BA itu sama dengan negatif AB. Oke, karena dia panjangnya sama kayak vektor AB, tapi arahnya berlawanan. Itu ya. Oke. Selanjutnya ada vektor satuan. Vektor E, ya, adalah vektor yang arahnya searah dengan vektor V dan panjangnya satu satuan. Jadi di sini yang perlu kalian perhatikan, vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang vektornya itu hanya satu satuan. Oke, kalau kita nyatakan dalam ruang dimensi 2, vektor satuan baku dapat dinyatakan dengan vektor kolom I dan J. I-nya 1,0, J-nya 0,1. Kalau ruang dimensi 3, nah ada IJK kan ya. Nah berarti I-nya itu 100, J-nya 010, K-nya 001. Ini yang dinamakan dengan vektor satuan baku. Oke, kemudian untuk vektor satuan E-nya tadi ya, dari suatu vektor A itu kita menggunakan rumus ini, yaitu vektor A dibagi panjang dari vektor A. Sama ya untuk ruang dimensi 3. Jenis selanjutnya itu ada vektor posisi. Vektor posisi yaitu adalah vektor yang titik pangkalnya adalah di titik asal O. Titik asal O ya, itu apa maksudnya? Kalau misalkan kita punya koordinat ya, koordinat kartesius, maaf, saya ganti warnanya merah saja ya. Oke, kalau saya punya koordinat kartesius 2 dimensi, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik asal O itu adalah titik di sini. Yaitu koordinatnya apa berarti? 0,0. Itu kalau misalkan di ruang dimensi 2. Kalau ruang dimensi 3 berarti 0,0,0. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan vektor posisi. Bagaimana bentuknya? Nah, kalau di ruang dimensi 2, vektor posisi memiliki titik pangkal di 0,0 ya. Dan titik ujungnya adalah suatu titik. Titik ujungnya adalah titik A di sini, X1, Y1. Nah, berarti ini adalah suatu titik dimanapun yang jelas ada di ruang dimensi 2. Nah, secara umum, ya jika diketahui koordinat titik A, misalkan kita diketahui nih titik A, X1, Y1, suatu koordinat ya, maka vektor posisi titik A bisa kita tuliskan yaitu OA, karena apa tadi titik pangkalnya? O, titik ujungnya A, berarti kan OA. Sama dengan, bisa kita tuliskan juga dengan huruf kecil, vektor A seperti ini, sama dengan X1, Y1, kalau kita tuliskan dalam pasangan berurutan, atau kita ubah bentuknya dalam vektor kolom, berarti X1 ke bawah Y1. Ruang dimensi 3 juga begitu ya, titik pangkalnya juga di O, 0,0,0, titik ujungnya di suatu titik dimanapun di ruang dimensi 3. Kalau diketahui titik tersebut, berarti faktor posisinya itu adalah OA, ya. Nah, bedanya dia ruang dimensi 3, berarti komponennya ada X, Y, Z. Oke, misalkan di sini saya punya titik A, 2, min 1, 4. Berarti vektor posisinya bagaimana? Berarti vektor posisinya adalah vektor OA, ya. Atau bisa kita tuliskan dalam huruf kecil, yaitu vektor A. Tinggal kita panggil titiknya aja. X-nya mana? X-nya 2, Y-nya min 1, Z-nya 4. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan, 2, min 1, 4. Tapi kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom, berarti 2, min 1, 4. Nah, ini sudah dinamakan dengan vektor posisi. Oke,
Selanjutnya, setelah ada vektor posisi, di sini ada juga vektor yang berada di antara dua titik. Nah, dua titik di sini berarti, ini ya, misalkan kalau di ruang dimensi 2, ada suatu vektor AB. Nah, ini kan berarti ada dua titik, ada titik A, ada titik B, yang mana titik A menjadi titik pangkalnya, kemudian titik B menjadi titik ujungnya. Berarti untuk mencari komponen vektornya, nah itu ya vektor AB sama dengan OB dikurangi OA, atau bisa kita singkat vektor B, B huruf kecil ya, dikurangi A, vektor A kecil. Nah, coba kalau kita lihat di sini kalau AB berarti B kurangi A. Nah, ini ya yang perlu kita perhatikan biar tidak salah di kemudian hari. Nanti kalau ada vektor CD berarti C kurangi D. D kurangi C. Jadi dibalik ya. Vektor AB berarti B kurangi A. Nah, kita tadi punya titik B-nya X2, Y2, berarti X2, Y2 dikurangi A-nya berapa? X1, Y1. Cara menguranginya tinggal dikurangi yang X sama X ya, yang Y sama Y. Begitu juga yang ruang dimensi 3. Langsung aja ke contoh. Nah, di sini tentukan komponen vektor AB dengan titik pangkal A 2,-1,4 dan titik ujungnya titik B 7,5,8. Nah, berarti tinggal kita bentuk saja ya vektor AB-nya, karena di sini vektor AB, berarti kita balik ya. Berarti B dikurangi A. Oke, B-nya berapa? Langsung aja kita bentuk vektor kolom biar lebih mudah. 7, 5 min 8, kita kurangi dengan A-nya berapa tadi? 2 min 1, 4. Berarti sama dengan 7 kurangi 2, 7 kurangi 2 ini ya, 7 kurangi 2, 5 dikurangi min 1, kemudian min 8 dikurangi 4. Sama dengan berapa ya? 7 kurangi 2, 5. 5 min 1 berarti 5 tambah 1, 6. Min 8 min 4 berarti min 12. Nah, oke, inilah yang disebut komponen dari vektor AB. 5, 6, min 12. Selanjutnya ada lagi yaitu panjang vektor. Nah, dari tadi kita sering membahas tentang panjang vektor. Nah, apa itu panjang vektor? Jadi, kalau misalkan kita bahas di ruang dimensi 2, ya, maksudnya panjang vektor itu kalau misalkan di sini saya punya vektor ya, sebuah garis berarah. Misalkan tadi dari titik AB gitu ya, AB atau yang lainnya. Nah, panjangnya ini berapa? Seperti itu ya. Itu yang dinamakan dengan panjang vektor. Nah, di sini kalau kita lihat, panjang vektor A sama dengan panjang vektor dari vektor A ini ya, maksudnya. Kalau kita punya vektor A sama dengan X1, Y1, berarti panjang vektornya lambangnya seperti ini. Ya, jadi dia kurungnya double seperti ini, dinamakan dengan norm ya. Itu sama dengan akar dari komponennya X1 kuadrat ditambah komponen Y1 kuadrat. Oke, jadi nanti dia menghasilkan sebuah nilai, karena yang dicari adalah panjang vektor. Begitu juga dengan ruang dimensi 3, berarti X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat. Itu untuk vektor posisi, karena dia huruf kecil ya. Oke, untuk yang misalkan vektor di antara dua titik, atau bisa kita sebut dengan jarak antara titik A dan titik B, berarti ini kan vektor A ke B tadi ya. Oke, maka panjang vektornya, nah, X2 min X1, ya, karena tadi vektor AB kan B min A ya. Karena vektor AB itu B min A, berarti di sini juga gitu, berarti B-nya tadi kan X2, kurangi X1 kuadrat, ditambah, nah, Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke, kemudian ini diakarkan ya, nanti menghasilkan suatu nilai juga. Begitu juga dengan ruang dimensi 3. Langsung saja ke contoh. Tentukan panjang vektor U sama dengan min 3, 2, 1. Ini berarti vektor U adalah vektor posisi, berarti kita menggunakan yang rumus vektor posisi.
ya, yang atas ini ya, ruang dimensi 3 baik ruang dimensi 2. Kita lihat di sini dia X, Y, Z berarti ruang dimensi 3. Berarti langsung aja yang A, panjang vektor U, nah jangan lupa tanda kurungnya ya, sama dengan akar min 3, karena X-nya 3 ya, min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti sama dengan min 3 kuadrat 9, ditambah 2 kuadrat 4, ditambah 1 kuadrat 1. Berarti akar dari berapa? 14. Oke. Ya, apakah akar 14 bisa disederhanakan? Ya, kalau bisa, silakan disederhanakan. Kalau sudah pol, ya, berarti ini jawabannya. Itu ya. Oke, sekarang yang B, tentukan jarak antara titik A dan titik B. Berarti ini kita mencari panjang dari vektor AB. Ya, panjang dari vektor AB. Oke, yang ini X2, yang ini X1 ya. Berarti tadi kan rumusnya X2 min X1 ya, berarti 4 dikurangi 2 kuadrat ditambah Y2-nya ini Y1, berarti min 3 dikurangi min 1 kuadrat ditambah selanjutnya ini Z2, ini Z1. Ya, berarti Z2, Z2-nya 1 dikurangi Z1-nya min 5. Oke, berarti tinggal kita hitung. 4 dikurangi 2, 2. 2 kuadrat sama dengan 4, ya, benar ya. Ditambah min 3, min 1, berarti min 3 tambah 1. Min 2, min 2 dikuadratkan, hasilnya juga 4. Kemudian 1, min 5, berarti 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 2, 6 kuadrat, maaf, 6 kuadrat hasilnya adalah 36. Berarti ini hasilnya adalah akar 44. Apakah bisa disederhanakan? Bisa ya. Berarti ini 4 kali 11. Berarti akar 4 itu 2, 2 akar 11. Oke, ya. Jadi panjang vektor seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke operasi vektor. Operasi vektor di sini adalah operasi aljabar ya yang kita gunakan dalam vektor. Yang pertama ada operasi kesamaan vektor. Nah, berarti kita ada minimal ada berapa vektor? Kalau sama ada dua vektor. Kalau kita sajikan dalam bentuk geometris atau dalam bentuk gambar ya. Nah, misalkan di sini saya punya vektor AB. Kemudian juga kita punya vektor CD. Kalau kita lihat dari ruas garisnya ini, dia panjangnya sama, arahnya juga sama. Berarti bisa kita simpulkan kalau vektor AB itu sama dengan vektor CD. Ya, vektor AB ya, vektor AB berarti sama dengan vektor CD. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk analitis, nah ya, saya tulis dulu ini berarti AB sama dengan CD. Bagaimana kalau kita sajikan secara analitis atau kita sajikan dalam perhitungan? Nah, misalkan di sini saya ambil contoh di ruang dimensi 3 ya. Ini nanti juga berlaku untuk ruang dimensi 2. Misalkan saya punya vektor U yang mana komponennya X1, Y1, Z1, vektor V X2, Y2, Z2. Jika U sama dengan V, ya, maka berlaku berarti X1-nya ini sama dengan X2, ya. Kemudian Y1 sama dengan Y2-nya. Kemudian juga Z1 sama dengan Z2. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Misalkan saya punya vektor A seperti ini ya, X min 4, 5, X plus Y, vektor B-nya min 7, 5, min 3, dan diketahui vektor A sama dengan vektor B. Nah, sekarang tentukan nilai X dan Y-nya ini. Nah, berarti kita gunakan konsep yang sebelumnya. Berarti X1-nya mana X1 dari yang A, yaitu X min 4. Berarti kita punya yang pertama X min 4, kita sama dengan kan X2. X2-nya berapa? X2-nya adalah min 7.
Berarti kita pindah ruas, X sama dengan min 7 tambah 4. Berarti berapa? Min 7 tambah 4. Hasilnya min 3. Berarti kita sudah ketemu X-nya min 3. Sekarang kalau yang X2 ini ya 5 sama dengan 5. Nah, jadi kita nggak perlu tulis karena kita hanya mencari X dan Y-nya. Sekarang X plus Y yang terakhir. X plus Y itu sama dengan berapa? Sama dengan min 3. Berarti X yang tadi sudah kita dapatkan nilainya yaitu min 3 ditambah Y sama dengan min 3. Berarti Y sama dengan min 3. Min 3 pindah ruas jadi plus sama dengan 0. Nah, jadi nilai X-nya min 3 dan nilai Y-nya 0. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk operasi kedua, yaitu perkalian suatu vektor dengan skalar. Apa itu skalar? Skalar itu adalah suatu bilangan real, gitu ya. Jadi, bilangan real berapapun. Oke, secara geometris, nah, bisa kita sajikan dalam bentuk ini. Ya, kalau kita punya vektor V ya, V kecil ini itu adalah O ke A yang panjangnya berapa satuan? 3 satuan. Nah, berarti kalau 2, nah 2 ini adalah skalarnya. Nah, berarti panjangnya berapa? Kalau V itu panjangnya 3, berarti 2V panjangnya berapa? Panjangnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan arah yang sama ya, arahnya sama-sama ke kanan. Sekarang kita lihat yang min 3V. Nah, min 3V, berarti karena V-nya panjangnya 3, otomatis kalau min 3V, panjangnya berapa? Panjangnya 9. Ya, 3 kali 3, 9. Tapi karena ada tanda minusnya, berarti itu menandakan arahnya terbalik. Itu ya, panjangnya kalikan 3, tapi karena ada minusnya, berarti itu menandakan arahnya terbalik. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, kalau secara analitis ya bisa kita tuliskan ya. Di sini saya ambil contoh R3 untuk vektor V ini ya. Misalkan K ini adalah suatu skalar. Berarti kalau K dikali vektor V yang mana komponennya X1, Y1, Z1, berarti bagaimana cara menghitungnya? Tinggal kita kalikan 1 per 1. K dikalikan X1, K dikali Y1, K dikali Z1. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan kita punya vektor A, yang mana komponennya 2, 4, 6. Tentukan, yang pertama yang A min 3A, kemudian yang B 2 dikali setengah vektor A. Oke, berarti untuk yang A min 3, vektor A-nya langsung kita masukkan, berarti 2, 4, 6. Kita kalikan satu per satu, min 3 kali 2, berapa? Min 6, min 3 kali 4, min 12, min 3 kali 6, min 18. Oke, sekarang kita jawab yang B. 2 dikali setengah vektor A. Oke, karena ada tanda kurungnya, berarti kita dahulukan yang dalam kurung. Berarti kita langsung tuliskan aja 2 dikali setengah vektor A-nya berapa? Kita tuliskan 2, 4, 6. Oke, berarti bisa ya, kalau misalkan karena ini perkalian, sifatnya itu dia asosiatif, bisa kita kalikan 2 dan setengahnya dulu ya. 2 dan setengahnya kita kalikan, berarti 1 ya. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya tetap ya, karena ini 1 kali 2, 4, 6, berarti hasilnya tetap 2, 4, 6. Oke, mudah ya. Kalau kita sudah bahas tentang perkalian, nah kalau ada perkalian pasti ada penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor secara geometris. Nah, ini ya langsung saya ilustrasikan aja dengan gambar. Saya di sini punya vektor U yang berwarna merah. Kemudian ada vektor V arahnya ke bawah, ada vektor W ke apa ini? Miring ke bawah ya. Oke, miring ke bawah kiri. Oke. Sekarang kalau kita jumlahkan, bagaimana bentuknya? Nah, penjumlahan vektor itu kita mempunyai 3 metode. Yang pertama metode segitiga, nanti ada metode jajar genjang, ada metode poligon. Untuk metode segitiga sendiri pasti bentuknya juga segitiga. Ya.
Di sini hasil dari penjumlahan vektor kalau secara geometris itu kita namakan dengan R ini maksudnya adalah resultan. Jadi, misalkan kita ingin menjumlahkan vektor U dan V. Nah, U ke kanan, V ke bawah. Nah, untuk menjumlahkan itu harus titik ujung bertemu dengan titik pangkal. Ya, U, V. Ya, U ditambah V berarti hasilnya itu dari titik ujungnya, titik pangkalnya U, kemudian sampai ke titik ujungnya V. Atau untuk lebih mudahnya ya, berarti bisa kita analogikan seperti ini. Misalkan di sini ada titik A, ini titik B, ini titik C. Vektor U itu arahnya A ke B. Berarti saya tulis AB, ini vektor, ditambah vektor V ya, vektor V berarti B ke C. B ke C itu berarti sama dengan hasilnya, nah, hasilnya itu berarti yang hitam ini resultannya, yaitu vektor A ke C. Nah, kalau kita lihat di sini, AB plus BC, nah ini B-nya sama, berarti hasilnya otomatis yang depannya. Oke, AC. Seperti itu. Ya, ini berlaku untuk soal-soal yang lain. Yang jelas kalau metode segitiga itu tengahnya harus sama. Ya, titik ujung bertemu titik pangkal. Gitu. Oke, sekarang apa bedanya dengan metode jajar genjang? Sekarang di sini saya ingin menjumlahkan vektor V dan vektor W. Ya, vektor V arahnya ke bawah, vektor W arahnya ke kiri bawah. Ya, oke. Vektor V dan vektor W sama bertemu di titik U, titik pangkalnya ya, sama-sama bertemu di titik pangkal, maka resultan dari V ditambah W ini tadi adalah seperti ini, membentuk bentuk jajar genjang. Oke, jadi dia bentuknya jajar genjang. Nah, untuk metode jajar genjang ini memang jarang digunakan ya, yang sering adalah metode segitiga. Oke, sekarang metode poligon. Nah, metode poligon itu kalau kita artikan sendiri, poligon artinya poli itu banyak, gon itu sisi, berarti sisi banyak. Berarti segitiga itu kan sisinya 3. Kalau poligon itu bisa, dan seterusnya ya, segitiga, segi 4, segi 5. Apakah harus beraturan? Tidak. Ya, jadi yang penting dia sisinya banyak. Di sini saya akan menjumlahkan vektor U, vektor V, dan vektor W. Vektor U ya ketemu, kemudian vektor V, ketemu lagi vektor W. Maka resultannya adalah seperti ini ya. Kalau kita simbolkan lagi dengan huruf ya, dengan huruf. Misalkan di sini titik A, titik B, titik C, titik D, berarti AB, vektor AB ya, ditambah vektor BC, ditambah vektor CD, itu sama dengan, nah ini ya, karena ini sama, ini juga sama, langsung aja ambil awal dan akhirnya, yaitu AD. Nah ini ya, makanya dia hasilnya adalah resultannya dari titik A ke titik D, atau disebut dengan vektor AD. Nah, operasi selanjutnya ya, tadi sudah penjumlahan, nah sekarang bagaimana tadi kalau penjumlahan secara geometris, sekarang kita bahas penjumlahan secara apa? Analitis. Nah, saya langsung ambil contoh di ruang dimensi 3 ya, yang mana nanti ruang dimensi 2 juga sama ya aturannya. Misalkan di sini saya punya vektor U, ada vektor V, berarti U plus V, tinggal kita jumlahkan elemen yang bersesuaian. X dijumlahkan X, Y dijumlahkan Y ya, Z dijumlahkan Z. Langsung aja masuk ke contoh, kita punya A seperti ini ya, 1, 2, 3, B, C. Tentukan 2 kali vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Berarti, nah saya tulis di sini jawab ya, menggunakan pena merah saja, jawab. Oke, berarti yang ditanyakan adalah 2 kali vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Kita langsung masukkan aja 2, vektor A-nya berapa? 1, 2, 3, ditambah dalam kurung vektor B-nya min 3, min 2, min 3, ditambah kemudian 1,
Vektor C-nya 1, min 2, 3. Oke, yang dalam ini bisa kita kalikan ya. 2 kali A ini berarti berapa? 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Ditambah, ini hasilnya berapa nih penjumlahan? Min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1, min 2. Min 2 tambah min 2, min 4. Min 3 tambah 3, 0. Nah, berarti hasilnya tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 2 kurangi 2, 0. 4 kurangi 4, 0. 6 kurangi 0, 6. Berarti hasilnya adalah vektor 0, 0, 6. Oke, selanjutnya operasi yang terakhir ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Di sini kita mempunyai pengurangan vektor. Kita bahas dulu secara geometrisnya. Misalkan di sini saya punya gambar seperti ini ya. Nah, gambar apa ini? Jajar genjang yang terdiri dari dua segitiga. Oke, bisa kita definisikan. Nah, di sini maksudnya apa pengurangan? Pengurangan itu kan negatif ya. Nah, apa hubungannya dengan vektor negatif? Ya, di sini saya misalkan vektor AB itu berarti yang biru ini ya. Vektor AB adalah vektor W. Vektor AC adalah vektor V. Berarti BC ya, BC itu adalah BC yang sebelah sini ya. Itu adalah pengurangan V min W kalau kita lihat dari gambar ini. V-nya itu apa V-nya? V-nya itu AC, W-nya itu AB. Nah, kalau kita lihat di sini ya, AC min AB, kok hasilnya BC? Nah, yang sama apanya? Yang sama adalah titik ujungnya. Berarti kalau nanti ada AC dikurangi AB, nah, karena titik ujungnya sama, nah, berarti hasilnya itu adalah titik pangkalnya yang sama ya. Titik ujung diambil, yaitu B dan C ini, tapi dibalik. Kalau ini kan CB, berarti hasilnya BC. Seperti itu ya, kalau ada pengurangan. Misalkan PQ dikurangi PR. Berarti hasilnya P-nya sama ya, berarti hasilnya tinggal QR, berarti tinggal dibalik RQ. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Vektor AD, nah mana vektor AD? Kita cari di gambar. Oke, vektor AD. Bentar, vektor AD ini ya. Vektor AD itu adalah V ditambah negatif V. V ditambah negatif V. V-nya tadi apa? AC ya. Kemudian negatif V itu berarti yang panjangnya sama kayak vektor W, tapi arahnya berlawanan. Nah, ini di sini vektor CD. Ya, vektor CD. Oke. Nah, di sini sebenarnya maknanya sama aja ya. Maknanya sebenarnya sama aja. AC ditambah CD itu ini kan ditambah ya. Karena ini C-nya sama yang tengah, berarti hasilnya AD. Ya, tinggal kita ambil AD. Ini kan hasilnya. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi prinsipnya pengurangan itu di sini. Yang ini tadi ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pengurangan vektor secara analitis. Saya ambil langsung yang ruang dimensi 3. Ya, jangan lupa ini juga berlaku untuk ruang dimensi 2. Oke, tidak jauh berbeda dengan penjumlahan. Ya, jadi pengurangan itu hanya saja ini tandanya yang dia kurangi. X dikurangi X ya, yang Y juga dikurangi Y, yang Z dikurangi Z. Seperti itu ya. Oke. Langsung aja ke contoh, diketahui vektor A 3 min 2, 1, vektor B 1, 5 min 3, dan vektor C 2, 4 min 1. Ditanyakan, ya, vektor U itu kita definisikan vektor A dikurangi 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor C. Yang ditanyakan adalah panjang vektor U. Oke, ini panjang ya, kurungnya kurang 1 lagi. Nah, oke. Kita jawab dulu, kita definisikan dulu vektor U-nya itu adalah vektor A dikurangi 2 kali vektor B ditambah 3 kali vektor C. Kita masukkan langsung, A-nya 3 min 2, 1, dikurangi 2, dikali B-nya itu 1, 5 min 3, ditambah 3, C-nya itu 2, 4 min 1.
Oke, kita hitung dulu berapa ini. Kita kalikan dulu ya, yang bisa dikalikan ini tetap. Ini berarti 2 kali 1, 2, 2 kali 5, 10, 2 kali min 3, min 6. Ditambah 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 12, 3 kali min 1, min 3. Nah, sekarang kita tinggal kurang dan tambahkan. Yang X dulu. 3 dikurangi 2 ditambah 6. Langsung aja 3-3-nya ya. 3 dikurangi 2 ditambah 6. Seperti itu ya jalannya. Berarti hasilnya 1 tambah 6. 7 ya. Oke, sekarang yang Y. Min 2, min 10, min 12. Tambah 12, 0. Kemudian yang Z. 1 kurangi min 6. Berarti 1 tambah 6, 7. 7 dikurangi 3, 4. Berarti vektor U adalah komponennya 704. Yang ditanyakan adalah panjang dari vektor U. Panjang dari vektor U. Berarti langsung aja akar dari X-nya berapa? 7. Berarti 7 kuadrat. Y-nya 0, 0 kuadrat. Z-nya 4. Berarti 4 kuadrat. Tinggal kita kuadratkan. Berarti 49. 0 kuadrat tetap 0 ya. Kalau usah kita tulis 4 kuadrat 16. Berarti akar dari 9 tambah 6, 15. 5 tambah 1, 65. Ya, akar dari 65. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan paham ya sampai dengan pengurangan vektor. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.